Ya, selamat sore kawan-kawan semua. Selamat berjuang dan beraktivitas di sore hari ini, berjuang demi melawan COVID-19 atau yang disebut dengan atau corona ya. Ya, tetap stay di rumah. Perkenalkan, nama saya Gambriang Wicaksono. Saya mahasiswa dari UTINUS, Universitas Dian Nusantara Semarang, atau yang dan saya tidak sendiri. Dan saya bersama kawan-kawan saya, ada dua kawan saya lagi, yaitu Paris Nurfadilah dan Niko Ramadan. Ya, langsung aja saya akan menjelaskan ke startup atau aplikasi web yang berbasis konsep MPC dengan yaitu kabel itu sendiri, yang menampilkan tabel itu sendiri dan menggunakan database maaf biasa. Nah, tentang ini ya, peternakan ya. Saya Faris. Pada proposal startup ternaknya, saya akan menjelaskan abstrak dan deskripsi. Saya mulai dengan abstrak. Tujuan dari startup ternaknya yaitu mengolah informasi berupa hewan ternak. Pada zaman modern ini dibutuhkan suatu sistem yang lebih praktis untuk memudahkan penjual dalam mengolah hewan ternaknya. Untuk transaksi, pembayarannya lebih mudah, aman, dan praktis. Deskripsi. Startup ini temanya bidang peternakan, khususnya penjualan hewan ternak. Proses penjualan dengan mengetahui status hewan, apakah sudah siap, apa belum, apakah ada pembibitan, dan info map per tanggal. Status hewan sudah siap jika stok tidak terbatas. Untuk cara kerja, yaitu pilih hewan, maka otomatis info hewan masuk ke keranjang untuk diproses. Dan ketika kita membayar, pasti akan ada kwitansi yang keluar dari situ, serta barcode sebagai bukti pembayaran sah. Bisa juga terhubung dengan printer. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya maka akan dijelaskan teman saya. Ya, di fitur ini saya akan menjelaskan tentang fiturnya ini sendiri. Halaman login yang berfungsi untuk login yang memasukkan email dan password yang sudah kita pernah sebelumnya, yaitu menggunakan Facebook bisa, Gmail bisa, nomor HP bisa ya, nomor HP WA juga bisa sebenarnya, tanpa menggunakan kode SMS itu, OTP ya istilahnya. Habis itu stalking yang berfungsi pada umumnya. Ya, stalking itu ya kayak gini ya, menambahkan hewan itu, fitur menambahkan hewan, melihat hewan, melihat harga, melihat stoknya itu sendiri ada atau tidak. Habis itu tambahkan fitur yang menggunakan menambahkan hewan ternak pilihan masuk ke dalam list belanja itu sendiri. Ya, ini tambahkan fitur ini maksudnya tuh tambahkan kayak hewannya itu sendiri atau jumlahnya dari satu ya, kita tambahkan itu bagian admin. Nah, habis itu kwitansi. Ya, ini untuk membayar sah, bukti pembayaran sah ya. Ya, istilah barcode yang berada kayak di supermarket yaitu ya, biar modern lah. Masa kita nggak bisa mengembangkan karya hasil kita sendiri. Nah, makanya habis itu list belanja yang mirip kasir. Nah, ini di Tokopedia gitu, dan Bukalapak. Kalau mau Tokopedia, Bukalapak sama apa namanya, Shopee. Nah, itu biasanya bentuknya keranjang. Kalau saya tidak, saya tidak saja, simple, tidak susah-susahnya. Habis itu search ini untuk mencari hewan ternak, apakah ada di situ. Habis itu bukan hanya hewan ternak aja, yaitu kayak harganya berapa, stoknya berapa, juga data karyawan itu sendiri juga bisa kita tampilkan. Dia mau cabut mau apa itu dia bisa menampilkan juga. Habis itu karyawan fitur. Nah, karyawan fitur ini maksudnya apa? Untuk mengelola data karyawan itu sendiri, yaitu karyawannya aktif atau non aktif, atau
dia mau cabut, mau izin, mau apalah, saya bisa tuh. Nah, ini sebenarnya kalau itu ini saya ingin menambahkan GPS untuk melacak dia tuh sedang ada di mana. Tapi saya masih tidak mood karena saya basah gitu. Saya kalau tambah rokok saya nggak bisa mikir dan habis itu logout. Nah, logout ini pada umumnya lah keluar dan akan masuk ke halaman utama itu ya. Halaman utamanya adalah login itu sendiri. Nah, habis keluar akan masuk kembali jika kita ke loginnya itu sendiri. Nah, di bagian logout ini kita langsung login dan ada tulisannya sampai jumpa kembali dan semoga apa tuh, saya lupa sudah. Sampai kalau kadang lupa juga ya, maklum sih ya, mudah. Halaman login itu ya tadi ya saya akan menjelaskan tadi di halaman logout dulu ya. Logout ini seperti apa ya, kayak gimana ya, kita balik semisal close itu kita balikan, ntar akan masuk ke halaman login. Nah, halaman login ini juga saya fasilitasi menggunakan Facebook, Gmail, dan nomor aplikasi itu sendiri ya. Nah, sebenarnya saya akan menambahkan ke Instagram, Twitter, dan lain. Nah, itu sebenarnya ada sudah saya rencanakan, cuma nggak masuk. Apa mungkin saya salah search kode ya? Saya kurang tahu. Saya sebenarnya mau nambahin itu 3 loginan itu. Nah, saya kalau buat itu sebenarnya simpel aja sih, simpel, rapi dah. Yang terutama itu ada apa, satu, codingan tuh harus rapi. Kalau tidak rapi tidak pantas dilihat itu juga. Itu kalau itu untuk pro gamer yang handal ya. Kalau coding biasa lah, serah mau rapi mau tidak, dah nggak urusan, yang penting jalan. Kalau saya tidak, samanya rapi harus semua. Ya, sekian, terima kasih dari saya. Oh iya, maaf, saya lupa. Ya ini ya, saya juga akan memberikan tips solusinya, yaitu cara membuat konsep NPC itu sebenarnya mudah sih. Juga harus sama dengan di SQL, terutama SQL itu di source code yang SQL, sama PHP my admin-nya yang ada di, kalau kita membukanya lewat Chrome ya. Kalau lewat Chrome, mau Internet Explorer, mau Mozilla Firefox juga bisa sebenarnya. Nah, itu kita kalau membuka itu harus sama ya itu sendiri, dan mau menambahkan database itu sendiri itu harus naruh di terpisah datanya, jangan digabungkan. Kalau digabungkan akan yang crash atau tidak bisa dilihat sama sekali. Ntar di webnya itu akan lemah, di bagian PHP my app-nya itu akan keluar tanda merahnya itu sendiri. Dan jika tidak sama pada di source code atau my SQL-nya itu sendiri, maka akan juga akan keluar tanda merah itu sendiri, atau kotak merah lah biasanya apa bisa Inggris. Nah, maklum ilat juga betul bahasa Inggris saya. Nah, sekian, terima kasih. Nah, saya ntar akan dilanjutkan oleh kawan saya yaitu Faris Nurfadila dan Niko Ramadan. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupakan stay di rumah ya. Kalau Anda bisa web, hubungi saya aja, yaitu lewat email saya. Email saya adalah channel26@yahoo.gmail.com atau galang26@yahoo.gmail.com. Sekian, terima kasih. Nah, kebetulan saya di sini mendapatkan tugas mengatur bagian desainnya. Maksudnya mengatur bagian desainnya itu seperti penempatannya gitu, kayak fungsi-fungsinya. Semisal nih, fungsi logout kita taruh di mana bagusnya, kan logout biasanya di sini, nggak habis itu. Terus penempatannya, pokoknya intinya kayak mengatur bagian penempatannya seperti itu.
Terus tugas berikutnya adalah stocking serta membuat fitur tambahkan hewan ternak ke keranjang belanja. Tugas ini seperti kayak ada gambar hewan ternak, di bawahnya itu ada kayak apa namanya, tombol tambahkan ke keranjang belanja. Tugas saya hampir mirip seperti itu. Ya setidaknya mirip seperti punya Galang ini lah, menambahkan hewan ternak gitu. Jadi menambahkan hewan ternak ke keranjang belanja. Ini ketika gambar itu dipilih terus diklik masukkan ke keranjang belanja, nah nanti sudah masuk ke keranjang belanja seperti itu. Tugas berikutnya adalah halaman logout. Halaman logout ini kan ketika ingin masuk kita harus login dulu ya, login dulu. Login dengan username dan password yang sudah didaftarkan. Ketika sudah masuk kita ingin keluar, halaman logout itu tugasnya untuk keluar seperti itu. Dan terakhir adalah membuat database admin. Database admin itu ya kayak datanya lah, data adminnya seperti kasir, terus data admin, kasir, terus karyawan, ya seperti itu. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Dan sisanya kami kerjakan dengan diskusi dan saling membantu. Maksudnya kalau ada fitur-fitur yang lain tuh kami mengerjakannya dengan saling membantu ya, intinya saling membantu dan diskusi, serta ya tanya-tanya juga nggak apa-apa, maksudnya tanya teman lain gitu. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah kata atau kalimat yang kurang tepat, dan terima kasih. Pada kali ini, saya Faris akan menjelaskan tugas saya. Saya akan membuat database hewan ternak dengan tabel yang isinya nama hewan, stok, harga. Untuk fitur karyawan, admin bisa menampilkan data berupa kontak, alamat, status. Untuk status, sebagai admin bisa mengatur atau setting. Misal, jika karyawan masih aktif kerja, maka status aktif. Jika sakit atau cuti, maka admin bisa mengubah statusnya menjadi nonaktif. Sisanya kami saling membantu dan diskusi. Sekian presentasi proposal startup ternaknya. Bila ada kesalahan dan mungkin belum jelas, tolong dimaafkan.